Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tayammum, kitab mengenai tayamum. Kitab Tayammum ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka jika kalian semua tidak mendapati air, fatayammamu, bertayamumlah kalian sa'idan dengan tanah yang bersih tentu saja, thayyiban yang baik. Famsahu, dengan cara mengusap, usapkanlah oleh kalian biwujuhikum, dengan wajah-wajah kalian, wa aydikum, dan tangan-tangan kalian, minhu, dari itu tanah tadi, sa'id. Jadi dasar tayamum itu jelas ada di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat ke-6. Dari pengertian tayamum sendiri, tayamum itu asal usul katanya itu artinya al-qasdu. Dalam pengertian bahasa, wa tayammumu fil lughati al-qasdu. Arti tayamum itu al-qasdu itu maksud, menuju. Ya, kata-kata maksud itu sendiri dalam bahasa kita kan dari bahasa Arab. Maksud. Ya, maksud itu ya tayamum itu artinya maksud secara lugat. Tapi yang dimaksud dalam syarah itu yaitu al-qasdu ila sa'idi li mashil wajhi wal yadaini biniyatin istibahatas sholati wa nahwiha. Yaitu kita bermaksud menuju tanah dengan cara mengusapkan tanah itu ke wajah dan dua tangan dengan niat supaya boleh melakukan sholat atau perbuatan lain dengan sebab tayamum itu. Jadi yang dimaksud tayamum itu adalah mengganti wudhu yang tadinya dilakukan melalui wudhu atau selain wudhu seperti mandi juga. Mandi juga bisa menggunakan tayamum. Mandi besar maksudnya. Jadi fatayammamu sa'idan uksuru as-sa'ida, begitu secara bahasa itu. Nah, engkau tujulah, maksudkanlah dengan itu tanah yang lembut. Semakasuro istiqmalu matasoro at-tayammumu masul wajhi wal yadaini biturab. Sehingga nanti pengertian umumnya itu tayamum itu adalah mengusap wajah dan dua tangan kita dengan tanah, itulah yang dimaksud tayamum. Kemudian di sini disebutkan ada perbedaan pemahaman di antara para ulama. Apakah tayamum itu termasuk azimah atau rukhsah? Ini istilah baru lagi nih. Apa yang maksud dengan azimah dan apa yang maksud dengan rukhsah? Azimah itu sesuatu yang sudah lazim, yang sesuatu yang sudah biasa. Kewajiban yang umumnya berlaku, itu azimah istilah dalam ilmu ushul fikih. Tapi kalau keringanan dari hal yang sudah biasa itu disebut dengan rukhsah. Seperti misal begini, sholat subuh pada waktu subuh, pada waktunya itu disebut azimah gitu ya, kalau sebut. Sholat duhur pada waktu sudah duhur, misalnya pukul 12 sampai pukul 3, itu disebut azimah istilah. Tetapi kalau kita melakukan sholat duhur pada waktu asar, itu namanya rukhsah. Yaitu dengan cara dijama takhir. Jadi sesuatu yang di luar kelaziman itu disebut rukhsah. Demikian juga di luar sholat, misalnya seperti keharaman daging babi, itu azimah. Tetapi nanti ada rukhsah, pada saat tidak ada makanan lain kecuali daging yang diharamkan itu, maka boleh kita memakan, itu disebut rukhsah. Nah, di sini berbeda para ulama, apakah tayamum itu termasuk azimah atau rukhsah? Maksudnya, apakah tayamum itu boleh dilakukan di luar karena ada sebab itu, sebab tidak ada air gitu, atau
hanya boleh tayamum jika tidak ada air saja. Itu ada perbedaan pemahaman di antara para ulama. Tentu saja untuk hal ini saya kira bagi kita udahlah nggak terlalu didalami kalau itu urusan para ahli usul fikih kalau ini. Tapi yang jelas sebab musababnya nanti kita bisa pahami dari sejumlah hadis Nabi bahwa itu memang karena ketiadaan air. Seperti nanti di hadis yang pertama diceritakan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat melakukan perjalanan yang panjang. Langsung ke hadis nomor 1 saja. Hadis nomor 335. Haddatsana Muhammad bin Sinan dan seterusnya. Di sini dari Ibnu Suhaib Al-Faqir memberitakan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 334 dulu ya, itu 335. Kita 334 dahulu berkaitan dengan perjalanan Nabi dan para sahabat. Ini hadis nomor 334 dari Abdullah bin Yusuf dari Siti Aisyah. Qalat berkata Siti Aisyah, kharajna kami semua telah keluar ma Rasulullah beserta Rasulullah SAW bi ba'd asfarihi dalam sebagian perjalanan beliau hatta idza kunna sehingga apabila kami setelah ada bil baida'i di Baida wa bidzatil jaisy atau di dzatil jaish ini nama tempat in qata'a hilang ikdunli itu kalungku Pakoma maka mencarikan atau berusaha di sini Rasulullah SAW altimasihi untuk mencari itu kalung Siti Aisyah yang hilang tadi. Pakoma nasu ma'hu dan orang-orang juga para sahabat yang lain berdiri beserta Nabi berusaha untuk mencari kalungku itu. Walaisu ala ma'in dan pada saat itu tidak ada air. Fa'atan nasu maka datanglah orang-orang ila Abi Bakrin kepada Abi Bakar As-Siddiq faqalu berkata orang-orang itu ala taro ma sana'at Aisyah itu apakah engkau tidak tahu wahai Abu Bakar apa yang telah Aisyah perbuat anakmu itu gitu. Aqamat berdiri itu Siti Aisyah bi Rasulullah bersama Rasulullah SAW wan nasi dan juga orang-orang walaisu alama'in padahal sedang tidak ada air. Walaisa ma'hum dan dengan mereka juga tidak ada air. Faja'a maka datang waktu itu Abu Bakar Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW setelah mencari kalung tidak ketemu itu wadi'un ra'sahu beliau sedang tidur meletakkan kepala beliau ala fakhdi di atas pahaku kata Siti Aisyah. Jadi setelah melakukan pencarian tidak ketemu, Rasulullah kembali ke kemah tidur di atas pangkuan Siti Aisyah. Qadnama sedang tidur Rasulullah. Faqala maka berkata Abu Bakar kepada Siti Aisyah, habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau telah menyebabkan kerepotan. Kalau bahasa aslinya habasi telah menahan. Telah merepotkan kepada Rasulullah dan orang-orang. Walaisu alama'in padahal tidak ada air. Walaisa ma'hum ma'un dan tidak ada air juga beserta orang-orang itu. Faqalat maka berkata Aisyah fa'atabani Abu Bakrin wa qala masyaallah. Kemudian Abu Bakar itu dia berkata menyeksekan mungkin gitu kepada Siti Aisyah dan berkata Masya Allah ayyakula berkata itu Abu Bakar waja'ala yat'ununi dan Sayyidina Abu Bakar itu yat'ununi biyadihi bi khosirati semacam menusuk pakai tangan itu ke bagian lambung Siti Aisyah. Mungkin Siti Aisyah ditegur oleh ayahnya. Engkau itu telah merepotkan. Wala yamna'uni minat taharruki maka aku tidak bisa bergerak illa makan Rasulullah kecuali
pada saat itu tidak bisa berdiri karena Rasulullah sedang tidur dengan posisi kepala beliau ada di paha Siti Aisyah, dijadikan bantal paha Siti Aisyah. Nah, setelah terjadi obrolan itu, Faqoma maka bangun Rasulullah SAW hina asbah pada saat waktu subuh. Ala ghairi ma'in dengan tidak ada air untuk melakukan wudu. Anjalallahu maka pada saat itu Allah nurunkan ayat tayammumi, ayat tayammum. Fatayammamu maka bertayamumlah itu Nabi beserta para sahabat. Faqala maka berkata Usaid bin Hudair, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin, bahwa sesungguhnya ini adalah keberkahan yang asal usulnya datang dari keluarga Abu Bakar. Itu yang maksud keluarga Abu Bakar Siti Aisyah, yang beliau kehilangan kalung, dicari-cari tidak ketemu, tetapi setelah itu pas saat subuh tertahan, itu rombongan tidak melakukan perjalanan lagi gitu, sehingga tertahan di tempat yang tidak ada air. Nah, maka pada saat itu turunlah ayat yang membolehkan melakukan tayamum. Sholat, kemudian berkata Siti Aisyah, Bapak Asna setelah melakukan sholat selesai, itu onta yang jadi tunggangan itu sedang depak gitu kan. Kemudian pada waktu melakukan perjalanan lagi, onta itu berdiri, alladzi kuntu alaihi fa asabna al-iqda. Ternyata kalungnya itu ada di bawah itu depaan atau tempat duduknya onta. Begitu onta berdiri kelihatan, loh itu kalungku. Gitu. Dicari ke sana kemari tidak ketemu. Ternyata kalung Siti Aisyah itu jatuh pas mungkin turun dari onta dan kalungnya itu terduduki oleh onta. Ternyata ada walaupun telah dicari kemana-mana. Nah ini kaitan dengan asbabul wurud hadis ini dan juga asbabun nuzul untuk ayat yang membolehkan tayamum. Ceritanya seperti ini. Pada saat Rasulullah mau melakukan sholat subuh, beliau tertahan di satu tempat yang tidak ada air. Gara-garanya itu karena kalung Siti Aisyah hilang. Kemudian sibuk dulu Rasulullah dengan para sahabat mencari kalung. Akhirnya sudah sekalian istirahat di tempat itu. Begitu sampai subuh, harus sholat subuh, tidak bisa melakukan wudhu, maka pada saat itu turun ayat tayamum. Itu asal usul mengapa tayamum disyariatkan pada saat itu. Dengan cara di sini sebutkan tayamum itu adalah itu mengusap wajah dan tangan, dua tangan. Kalau wudhu kan lengkap itu, mulai dari harus kumur-kumur sunnahnya itu sampai cuci kaki. Nah, tapi kalau untuk tayamum itu hanya dua anggota saja, wajah dan tangan. Tidak perlu kumur-kumur gitu, pakai tanah. Nanti malah merepotkan. Atau kaki juga tidak perlu. Nah, kemudian di hadis berikutnya, hadis yang ke-335, di sini Rasulullah SAW bersabda. Hadis diterima dari Jabir bin Abdullah. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, waktu itu telah diberikan aku kelebihan itu. Khamsan dengan 5 perkara, lam yutohunna yang tidak diberikan itu 5 perkara tadi itu ahadun kepada salah seorang nabi rasul qabli sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah diberi pertolongan oleh Allah pada saat mau melakukan ekspedisi muhibah, misalnya mau melakukan perang gitu, itu musuh itu sudah merasa takut, merasa ngeper menghadapi Nabi sebulan perjalanan. Artinya jauh-jauh sebelum bertemu itu musuh itu sudah pada ketakutan. Itu hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Seperti peperangan yang sangat besar itu, pasukan Nabi itu hanya 10.000, sedangkan yang pasukan Romawi itu ratusan ribu, 200.000 waktu perang Tabuk.
Nah, itu ternyata bisa dikalahkan pasukan Romawi itu. Ya karena tadi Allah memberikan keutamaan atau mukjizat, diberikan rasa takut kepada musuh begitu mau berjumpa dengan pasukan Nabi. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Kemudian yang kedua, wajulat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan telah dijadikan tanah itu bagiku itu sebagai masjid dan suci. Ayyuma rajulin, maka siapapun orang min ummati dari umatku adrokatku menjumpai, mendapati waktu sholat, fal yusolli, maka silakan sholat dimanapun. Ini kelebihan kedua yang diberikan Allah kepada Nabi SAW itu, semua tanah di muka bumi ini itu adalah tempat sujud, masjid. Boleh silakan sholat dimanapun. Nah ini berbeda dengan para rasul zaman dahulu, sebelum Nabi SAW, kalau ibadah yang harus dilakukan oleh para rasul dan umatnya sebelum Nabi Muhammad itu harus di tempat tertentu. Jadi harus di masjid. Ya, namanya bisa beda-beda mungkin ya. Bagi nanti untuk orang Yahudi itu sinagog gitu. Itu asal usulnya dari ajaran Nabi Musa itu kan. Kalau untuk orang Nasrani itu kanisah, yang bahasa kita itu gereja kan. Nah, dahulunya itu bisa jadi ajaran para nabi bahwa hanya boleh ibadah di tempat-tempat ibadah. Itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun itu berjumpa ada waktu sholat, sholatlah di situ. Tidak mesti di masjid. Tetapi jangan diartikan bahwa kalau gitu kita sholat di rumah saja terus. Tidak begitu. Ini dalam arti jika kita dalam posisi tidak mungkin ke masjid, silakan dimanapun sholat. Pada saat kita sedang berada di hutan, gitu, jangan beralasan, wah tidak ada masjid di hutan ini sehingga tidak sholat. Tidak boleh begitu. Sholatlah di situ. Pada saat kita sedang ada di perjalanan, kemudian tidak menjumpai masjid, jangan jadi alasan untuk tidak sholat. Sholat saja di situ. Gitu. Nah, tetapi kalau pada saat di rumah ya tetap harus ke masjid. Masjid itu sendiri itu nama generik, artinya tempat sujud. Nah, kalau masjid yang seperti bangunan ini, itu sudah menjadi nama definit, sudah tertentu. Masjid yang ada bangunannya. Itulah masjid. Di luar ini berarti bukan masjid. Tapi nama secara umum bagi umat Nabi SAW, silakan sholat dimanapun. Kalaupun kita hanya mendapati batu untuk tempat sajadah, sholat saja di situ. Kalau kita sedang berada di hutan misalnya. Jangan dijadikan alasan. Kecuali nanti ada beberapa tempat yang memang jangan dijadikan tempat sholat. Misalnya jamban. Jangan di situ. Kandang binatang misalnya. Ya, karena di situ najis kan. Kemudian di atas kuburan. Itu jangan sholat. Tapi di luar itu semua silahkan sholat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal maghanimu walam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiganya diberikan kepada Nabi itu dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang kepada Nabi dan umatnya. Jadi silahkan kalau terjadi peperangan, ada harta benda yang ditinggalkan oleh musuh, itu ambil saja. Itu dimiliki oleh mereka para tentara dan juga untuk kepentingan negara. Nanti ada ketentuan, itu rampasan perang itu dalam surat Al-Anfal misalnya, ada khumus, 1/5. Kan? 1/5 itu milik Rasulullah, dikembalikan kepada Rasulullah. Nah, kalau sekarang Rasulullah tidak ada, berarti milik negara. Yang lainnya dibagikan ke tentara. Tentu karena sekarang itu untuk tentara-tentara yang amatir. Kalau untuk tentara sekarang itu kan profesional. Tentu saja sudah punya gaji. Sehingga pampasan perang juga milik negara. Kemudian yang keempatnya, wa'uti itu syafa'ata. Rasulullah itu diberikan syafaat. Artinya diberikan kesempatan kepada Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat nanti. Nabi-nabi yang lain tidak. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang panjang diceritakan bagaimana pada saat terjadinya yaumul hisab, umat-umat itu
bergelombang datang kepada Nabi Adam minta supaya disyafaati karena engkau sebagai bapak manusia. Nabi Adam menyatakan tidak sanggup. Kemudian umat datang lagi kepada Nabi Nuh sama begitu. Nabi Nuh juga menyatakan tidak sanggup sampai terus ke Nabi Isa alaihissalam dan semua nabi itu tidak sanggup memberikan pertolongan. Akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah penjelasan di sini bahwa Nabi itu diberikan syafaat. Dan yang terakhir yang kelima, wa kana Nabi yub'asu ila qaumi khassat wa bu'istu ila nasi amatan. Nabi SAW itu diutus kepada seluruh manusia, sedangkan kalau umat atau nabi-nabi dahulu itu hanya kepada lokal saja. Sesuai di mana berada itu nabi. Nah, ini yang dipentingkan di sini tadi yang pertama bahwa atau yang kedua bahwa tanah itu suci bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, tidak kotor, tidak najis. Jadi ya seperti dahulu kan masjid itu tidak ada pakai apa seperti begini ubin, itu di atas tanah saja itu Masjid Nabawi zaman Nabi. Sholat di situ boleh saja. Kita pun sekarang sholat di atas tanah langsung tidak masalah. Yang jadi masalah itu jika terkena najis, nah itu yang jadi tanah itu suci pada dasarnya. Maka karena itu kalau suka ada pertanyaan bagaimana itu suka bawa tongkat itu gitu kan dari diinjakan ke tanah kemudian dibawa ke masjid, sebetulnya tidak masalah asal tanahnya itu tidak najis saja. Suci sebetulnya tanah itu asal usulnya, kecuali yang di atas tanah itu ada najis, yaitu jadi najis akhirnya. Tapi pada dasarnya suci tanah itu. Sampai nanti ada hadis yang lain, kalau engkau sepatu engkau sendal engkau itu terkena najis, pakai saja terus di atas tanah, pakai berjalan. Lama-lama jadi suci sendiri dengan sendirinya karena berjumpa dengan tanah itu. Dengan sendirinya jadi bersih lagi, suci lagi. Itu efek atau pengaruh tanah bisa menyucikan. Sehingga salah satu menghilangkan najis berat juga kan harus pakai tanah. Karena dasarnya tanah itu adalah suci. Itu hadis yang kedua. Kemudian kita lanjut ke hadis yang kaitan dengan tayamum. Hadis yang berikutnya, Haddatsana Zakaria bin Yahya dan seterusnya. An Aisyah dari Siti Aisyah, anha sesungguhnya Siti Aisyah ista'arat telah meminjam Siti Aisyah min Asma dari Siti Asma, ini dari kakaknya, kiladatan sebuah kalung. Halakat maka rusak itu kalung atau hilang. Babasa maka mengutus Rasulullah SAW rojulan kepada seseorang, pawajadaha menemukan, oh halakat di sini artinya hilang. Menemukan itu seseorang tadi terhadap kalung Siti Aisyah. Padrokathu maka datanglah kepada Rasul dan para sahabat as-salat waktu salat walaisa ma'hum tidak ada beserta mereka Nabi dan para sahabat itu air. Fasallu maka akhirnya mereka salat, fasyakau maka unjukkan atau bercerita itu para sahabat dalika perihal tidak ada air itu ila Rasulullah kepada Rasulullah SAW, fa'anzalallahu ayat tayammum. Maka Allah menurunkan ayat tayamum. Ini sejalan dengan hadis yang pertama tadi yang menceritakan tentang asal-usul atau asbabun nuzul mengapa tayamum dibolehkan oleh Allah karena kejadian hilangnya kalung Siti Aisyah di tempat yang tidak ada air kemudian datang waktu sholat. Sama dengan yang tadi, papihi dalilun ala wujubi sholati lipa kidit tahurain. Itu menjadi dalil tentang tetap wajib sholat kalaupun tidak ada air. Tetap jangan dijadikan alasan, aduh tidak ada air, tidak tahu arah kiblat, ini bukan di masjid, jangan dijadikan alasan begitu. Termasuk misalnya pada saat kita sedang di perjalanan, tetap harus sholat. Di atas kendaraan juga itu sah sholat. Jangan sampai ditinggalkan itu sholat. Kemudian di hadis berikutnya,
Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Lais an Ja'far dan seterusnya dari Ibnu Abbas. Akbal tu ana wa Abdullah bin Yasar, aku menghadap dengan Abdullah bin Yasar kepada Nabi SAW. Sehingga kami masuk hatta dakhalna ala Abi Juhaim. Kami masuk ke Abu Juhaim bin Haris al-Ansari. Kemudian berkata Abu Juhaim, Akbala telah datang Nabi SAW min nahwi bi'i Jamalin, dari sebuah sumur Jamal. Falaqiyahu, maka menemui kepada Rasulullah itu rajulun, seorang laki-laki. Fasallama, maka mengucap salam itu laki-laki alaihi kepada Rasulullah. Falam yarudda, tetapi tidak membalas alaihi kepada laki-laki itu salamnya itu Nabi SAW. Hatta akbala, sehingga beliau menghadap ala jidari, ke tembok, ke dinding. Pamasaha, maka beliau Rasulullah mengusap biwajhi, terhadap wajah beliau, wayadahi, dan kedua tangan beliau. Sumaroda, kemudian setelah beres itu Rasulullah menjawab salam kepada si laki-laki tadi. Ini menceritakan hal yang sama, bahwa Rasulullah SAW pada satu waktu melakukan tayamum dengan tanahnya itu diambil dari dinding. Ini kata-kata di sini disebutkan ala jidar. Jidar itu dinding. Jadi ini menjadi dasar bagi kita kalau mau tayamum juga tidak apa-apa. Debu-debu yang ada di dinding itu sah dijadikan untuk bertayamum. Tidak mesti dari tanah ini, bawah ini. Kalaupun mau dari bawah tanah ini boleh saja. Kalau jamaah haji kadang-kadang suka ada yang bawa tanah sengaja itu. Kemudian pada saat mau tayamum di pesawat, tanahnya dibuka. Nah, sebetulnya tidak begitu juga dari dinding-dinding atau jok-jok. Itu juga bisa dijadikan tempat untuk tayamum. Dengan dugaan kita bahwa di atas, di jok-jok tadi itu ada debu-debu juga. Karena Nabi di sini jelas, ini hadis Bukhari, hadis Sahih ini. Beliau bertayamum dari dinding. Ala jidar. Pemasaha, maka beliau mengusap wajah ke wajah beliau, wayadahi, dan dua tangan beliau. Ini hadis secara umum, tinggal pengertian yadaihi itu tangan beliau itu yang mana, tangan yang diusap itu. Nanti ada perbedaan itu, Pak, ya, pengertian. Kalau wajah tentu semua wajah ini kan. Nah, tapi kalau tangan nanti ada beda-beda. Ada yang maksud itu hanya sampai telapak tangan sini. Ada yang sampai siku, ada yang setengah hasta di sini, ada yang sampai ke ketiak. Nah, itu berarti di bawah ada penjelasan-penjelasannya. Tetapi kalau di hadis ini, hadis Abi Juhaim ini menjelaskan anggota tayamum yang utama itu hanya dua. Wajah, sesuai dengan ayat Quran tadi, wajah dan kedua tangan. Tangan itu dua-duanya. Kecuali kalau kita punya satu tangan, yang berarti hanya satu saja. Nah, di dalam hadis Imam Malik di kitab Al-Muwatta, madhab Maliki, disebutkan bahwa annahu tayammama pamasaha wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini. Kalau dalam kitab hadis Muwatta, Rasulullah SAW itu bertayamum dengan cara mengusap wajah beliau dan dua tangan beliau ilal mirfaqaini, sampai kedua siku beliau. Itu dalam kitab Muwatta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Tetapi dalam yang lain lagi disebutkan pamasa biwajhi wadiru'aihi. Nabi SAW itu pada saat tayamum mengusap wajah dan diro'aihi. Diro'aihi itu hanya hastanya saja, tidak sampai siku. Jadi ya sampai di sini saja, tidak sampai ke sikunya. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Tetapi nanti juga ada yang mengatakan bahkan sampai ke ketiak beliau. Nah, hadis berikutnya ini menjelaskan lebih rinci lagi. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah haddatsana Al-Hakam dan seterusnya
dari Umar bin Khattab. Faqala ini ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab, berkata laki-laki tadi itu, ini ajnabtu, aku itu junub wahai Umar, gitu. Bisa jadi mimpi basah mungkin. Falam usib, maka aku tidak mendapati al-ma'a, air untuk mandi. Faqala, berkata Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab, amma tadhkuru anna kunna fi safarin. Apakah engkau tidak ingat, wahai Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya dulu kita pernah bersama-sama dalam satu perjalanan, engkau dan aku ini, gitu kan, ikutan beserta Rasul. Amma anta, maka engkau falam tusolli, maka tidak sholat. Wa amma ana, tetapi aku, kata Umar bin Yasir, patama aktu, maka aku berguling-guling di atas tanah. Sholat itu, maka kemudian aku sholat. Pada kartu, maka aku menyampaikan berita ini ilin Nabi, kepada Nabi SAW. Pakola, maka bersabda Nabi, kana yakfika hakada, cukuplah bagimu itu begini. Nah, begini itu Nabi memberikan contoh, yaitu padroba, maka Nabi menepukkan tangan dengan bikap pahi, dengan dua telapak tangan beliau, al-ardo, ke bumi, ke tanah, wanapaho, kemudian meniupnya itu. Jadi kalau dari tanah itu kan bisa jadi banyak itunya tanahnya. Tidak perlu semuanya diusapkan, sebelum diusapkan tiup dulu, gitu Nabi. Wanapaho, Nabi meniup pihima di dua telapak tangan, kemudian summa masaha, kemudian beliau mengusapkannya bihima, dengan kedua tangannya itu, wajahu, ke wajah beliau, wakaf paihi, dan dua telapak tangannya. Sampai di sini, gitu. Setelah itu ini saja, tidak disebutkan sampai ke siku, hanya di sini saja. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, Ammar bin Yasir. Dari Ammar bin Yasir. Jadi ada seorang, saya ceritakan ulang nih. Diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab dalam sebuah perjalanan. Dia itu junub. Sebab junub bisa beragam, bisa jadi mimpi. Nah, kemudian Rasulullah, bagaimana ini? Wahai Umar, bagaimana ini? Aku dalam keadaan junub, tidak ada air, kan tidak bisa mandi. Bagaimana caranya? Nah, kemudian Ammar bin Yasir bercerita, memang pernah kejadian pada saat itu aku beserta engkau, wahai Umar bin Khattab, saya junub, gitu kan. Nah, kemudian Sayyidina Umar itu, karena belum ada ayat tayamum, sudah ada ayat tayamum. Nah, Ammar bin Yasir itu untuk mengganti mandi besar itu dengan cara berguling-guling di atas tanah. Karena pemahaman dia itu tayamum untuk mandi besar itu ya harus mandi seluruh badan di atas tanah, seperti ayam mungkin itu ya, atau kucing yang berguling, atau binatang pada umumnya kan suka mandi tanah, mandi lumpur, munding atau kerbau itu kan. Mungkin seperti itu pengertian Ammar bin Yasir. Ternyata setelah itu beliau bertemu dengan Rasulullah, menyampaikan keadaan itu. Menurut Rasulullah tidak perlu begitu tayamum untuk mengganti mandi. Biasa saja, sama seperti tayamum untuk menggantikan wudhu. Jadi tayamum ini bisa dipakai untuk menggantikan wudhu, juga untuk menggantikan mandi besar. Dengan cara tayamumnya sama saja, yang diusap muka dan kedua tangan. Ini, tetapi di hadis ini lebih jelas lagi, tangan yang dimaksud itu mana? Hanya dua telapak tangan saya sampai sini. Ini makin praktis lagi kan, tidak perlu sampai ke sini. Tapi yang di atas itu, hadis itu masih terlalu umum, dan ada hadis-hadis yang lain, ada yang menceritakan sampai ini hasta, ada yang sampai ke siku. Tapi hadis ini sangat jelas, kafai, kafun itu telapak tangan di sini saja. Kemudian di sini juga wastadalla bin nabhi ala istihbabi takhfifit turabi kama taqaddama. Dan disunahkan juga itu pada saat kita sudah menempuhkan
telapak tangan di atas tanah itu ya ditiup supaya tidak semuanya ke sini malah jadi kotor gitu kan. Kemudian di sini juga disebutkan wala suku istihbabit tikrori tayammumi, dan juga tidak disunnahkan pada saat kita mengusap ke wajah dan tangan itu diulang-ulang, tidak perlu seperti wudhu. Kalau wudhu kan kita harus rata. Nah, kalau pada saat tayamum tidak perlu begitu. Tayamum itu cukup aja sekali diusapkan, mau rata atau tidak masalah. Yang penting seluruh wajah sudah diusap. Sekali saja, tak usah diulang-ulang. Sedikit seperti wudhu. Walaupun kita nanti pada saatnya itu mesti akan begitu. Karena kebiasaan wudhu kan akan terbawa kebiasaan wudhu sehingga merasa semuanya harus sebagaimana menggunakan air kalau wudhu. Kalau menggunakan air, iya betul harus begitu. Daerah-daerah yang melekuk-lekuk itu harus terkena air kalau wudhu. Tapi kalau tayamum tak perlu. Cukup saja sekali. Ini disebutkan menurut kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ala sukut istihbabit tikrori. Gugur sunnah untuk mengulang-ulang tayamumi dalam tayamum. Lianna tikroro yastajibu ada takhfif. Karena mengulang-ulang itu artinya untuk apa ditiup sebelum diusapkan. Nah, itu tanda bahwa tak perlu diulang-ulang. Baik mengusap wajah maupun tangan. Cukup sekali saja. Nah, ini barangkali luput dari perhatian kita selama ini. Kalaupun kita pernah melakukan tayamum. Ini penjelasan yang muktabar. Valid lah gitu. Jelas. Dasar hadis dan pendapat ulama. Jangan menggunakan perasaan kita. Rasanya belum sempurna ini. Ulang-ulang gitu. Tidak begitu ternyata. Pak. Kemudian, ya gimana Bu? Silakan. Ada yang harus ditanyakan dulu Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, yang tadi di hadis yang kedua, yang ada 5 keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini apakah berlaku kalau misalnya yang ke-1, mungkin yang kedua itu berlaku untuk juga umatnya ya sampai dengan sekarang. Yang ketiga sampai dengan ke-5 itu kan secara pribadi barangkali untuk Rasul. Apakah seperti itu Pak? Jadi keistimewaan yang ke-1, ke-2. Kalau misalnya gonimah gitu, yang ketiga itu apakah masih berlaku gitu untuk yang sekarang, yang itu gitu? Apakah memang itu hanya pada saat waktu dulu saja? Itu yang 5 keistimewaan itu. Kemudian yang kedua Pak, kalau misalnya tadi kan kita dari konsekuensinya dari nomor 1 itu jika kita atau ketemu waktu sholat dimanapun juga begitu ya, sekalipun kita sedang di perjalanan. Nah karena mungkin begini, kemungkinan kita tidak ada rencana gitu ya untuk nanti di rest area sekian kita akan berhenti untuk sholat misalnya gitu. Tetapi perjalanan itu terus saja begitu. Nah itu apakah yang dipentingkan begitu kalau di dalam perjalanan itu tepat waktunya sehingga kita misalnya datang waktu sholat ya sudah sholat di situ saja. Atau kita lebih utama nanti ya sudah cari masjid aja nanti di mana gitu ya di tempat itu. Sehingga kalau misalnya kita lakukan tayamum kalau di dalam kendaraan. Tapi kalau misalnya nanti kita ke masjid kan pasti di masjid ada air wudhu. Nah itu pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang harus kita lakukan ya. Lebih utama yang mana barangkali gitu Pak. Pada saat kita menentukan itu. Yang terakhir Pak, yang ketiga itu yang tadi Pak untuk bertayamum itu kan 1 kali. Itu 1 kali untuk wajah dan tangan begitu ya Pak. Apakah begitu? Atau misalnya untuk tangan 1 kali, untuk wajah juga untuk wajah 1 kali, untuk tangan juga 1 kali. Atau cukup saja 1 kali wajah dan tangan. Jadi itu minta penegasan. Terima kasih Pak. Ya. Ada 3. Sekarang saya udah bawa catatan. Tidak lupa lagi Bu. Saya catat. Yang pertama tadi kaitan 5 keistimewaan, betul ya. 5 keistimewaan itu tentu saja itu berlaku sampai saat ini. Yang nanti dalam istilah ilmu usul fikih itu istishab. Jadi dalil yang pernah berlaku zaman Nabi sebelum itu dibatalkan oleh pembuat syariah yaitu Nabi dan Allah tentu tetap saja berlaku sampai saat ini.
Tinggal bahwa itu memang di antara 5 itu ada yang melekat pada pribadi Nabi, ya tentu saja itu sudah dengan sendirinya tidak akan berlaku. Apa yang melekat pada Nabi karena Nabinya sudah tiada. Tetapi kalau yang di luar tidak melekat pada diri Nabi, seperti tentang kesucian tanah itu tetap berlaku bagi kita umatnya sampai saat ini. Nah, itu yang menurut dalil ilmu ushul fikih istishab berlaku terus selama itu tidak dibatalkan oleh pembuat syariah. Toh kita tidak mendapati dalil yang menyatakan bahwa itu sudah dinasah. Yang 5 keistimewaan berarti tetap berlaku bagi kita sampai saat ini. Itu dari logika ilmu ushul fikih, dan dilihat dari sisi kebutuhan secara praktis juga saya kira masih wajar, masih masuk akal sampai saat ini, yaitu untuk dimanapun kita berada, di situ kita bisa sholat. Kemudian yang keduanya tentang sholat di mana saja tadi, ya betul, pada saat kita melakukan perjalanan, yang menjadi pertimbangan itu apakah kita pada saat waktu itu ada waktu sholat, di situ kita sholat walaupun tidak ada masjid, atau kita cari saja, akhirkan misalnya kita lakukan nanti saja akan di jamak takhir gitu kan, toh tidak perlu sholat di jalan. Nah sebetulnya di situ tadi ada pengertian azimah dan rukhsah. Azimah dan itu pertimbangan bagi kita. Azimah itu adalah sesuatu yang reguler, sedangkan kalau yang rukhsah itu ada irreguler. Nah, pada dasarnya memang rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Seperti misalnya begini, kita melakukan perjalanan bulan Ramadan. Apakah sebaiknya kita melakukan puasa dalam perjalanan itu atau kita berbuka? Nah, sesungguhnya dua-duanya boleh diambil. Tetapi kalau kita mengambil rukhsah, itu sedekah dari Allah. Allah suka jika sedekahnya itu diterima oleh kita. Jadi dengan demikian pertimbangannya itu adalah dari sisi ada unsur kepraktisan yang kita rasakan. Misalnya begini, kalau dari sisi azimah tentu saja azimah itu harus dilaksanakan utama. Tetapi kita juga mau mengambil rukhsah, ya boleh-boleh saja. Artinya itu dua pilihan yang ujung-ujungnya istabti nafsak, minta fatwalah kepada dirimu. Kalau misalnya mau melakukan sholat di mana saja, kita juga menimbang kalau perjalanan di Indonesia, apalagi di Jawa Barat, nggak usah khawatir tidak akan ada masjid. Itu mesti di tiap kampung itu ada masjid, sehingga nggak apa-apa kita tangguhkan sampai ketemu masjid saja misalnya. Saya kira itu bagus. Tapi kalau kita melakukan perjalanan di negara yang tidak begitu banyak masjid, atau di tempat yang tidak kita kenal itu, nah itu barulah lakukan sholat di mana saja kita bisa melakukan istirahat. Atau kalaupun kita mau akan saya lakukan jamak takhir saja misalnya nanti setelah sampai di tujuan, toh ini bisa diprediksi sampainya itu pada waktu yang tidak ada macet dan sebagainya. Enggak apa-apa, itu juga baik-baik saja itu. Rukhsah dari Allah diambil juga Allah suka atau Allah senang gitu kan. Jika sedekahnya itu diambil oleh kita. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada kita. Hanya mungkin di dalam hal ini ya silakan timbang kondisi setempat juga. Gitu. Kemudian yang ketiga itu tentang tayamum itu. Nah kalau dari hadis-hadis yang di atas disebutkan bahwa menepukkan tangan kita ke tanah itu cukup sekali, kemudian digunakan untuk mengusap wajah dan tangan sekaligus. Jadi untuk mengusap tangan ya cukup saja dari usapan pertama untuk wajah. Nah dalam hal ini tidak ada istilah tanah mustakmal. Beda dengan di wudu kan ada air mustakmal. Air yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi untuk kepentingan menyuci tangan atau kaki gitu kan. Nah, tapi kalau dalam tayamum itu kecualian, tidak dikenal tanah mustakmal gitu kan. Jadi sekali usap di tanah, gunakan untuk wajah dan tangan sekaligus. Tapi kita lihat ini sementara dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Bisa saja nanti ada pendapat lain, para ulama biasanya tidak boleh ada mustakmal juga misalnya. Tapi sejauh yang saya baca, saya pelajari sebelum ini,
itu tidak dikenal mustakmal dalam istilah tayamum gitu, Bu. Jadi cukup sekali saja. Iya, baik. Terima Saya kasih, kira Pak. gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Terima kasih, Pak. Oh ya, mohon bangga, Bu. Hadis berikutnya, haddatsana Hajjaj qala ahbarona Syu'bah, ahbaroni dan seterusnya. Ini memberitakan saja. Tadi hadis saya kira sama dengan tadi. Summa masaha wajhahu, Rasulullah mengusap wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. Sama dengan hadis di atas. Kemudian hadis nomor 240. Kunna fi sariyatin fajnabna. Oh, ini sama juga dengan di atas. Bahwa kami junub pada saat di dalam satu perjalanan. Nah, di sini huwa al-wajibu al-majji'u. Bahwa yang mengusap wajah dan dua telapak tangan itu, ada pendapat lain di sini. Itulah yang wajib. Jadi tayamum itu, mengusap wajah dan telapak tangan itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, wajib itu. Atau istilah lainnya itu apa? Mandatory mungkin gitu ya. Tetapi kalau ngusap sampai ke hasta dan kepada ini siku itu opsional mungkin gitu. Itu istishab atau sifatnya sunnah saja. Kalau kita hanya cukup misalnya mengusap sampai dua telapak tangan sudah saja cukup. Terutama untuk para ibu misalnya kan di perjalanan itu kan repot itu harus buka-buka ini lengan bajunya sampai ke atas, nggak apa-apa, cukup telapak tangannya saja. Para ibu itu udah memenuhi. Tetapi memang disunnahkan boleh menurut pendapat ini sampai ke siku. Yang wajibnya adalah telapak tangan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, menurut Imam Syafi'i bahkan sampai ke tiak, daerah lengan ke atas itu silakan diusap. Tetapi yang wajibnya itu hanya telapak tangan. Wa mimma yuqwa riwayatus sahihaini fil iktisar al-wajhi wal kaffaini kauna ammarin kana. Jadi sekali lagi sampai telapak tangan sudah memenuhi. Hanya kalau mau sampai siku juga itu istishab saja. Hadis berikutnya haddatsana sama ini tama aktu fa'ataitu nabiyya yakfi ka al-wajhu wal kaffani. Nah, pada saat tayamum itu mencukupi kepadamu ngusap wajah dan kaffani, dua telapak tangan. Kalau dua telapak tangan ini bisa jadi selama ini barangkali kita mengetahui tayamum itu sampai siku itu ya. Yang diajarkan di sekolah lah dulu kalau kita waktu belajar agama begitu. Tetapi dari hadis-hadis ini cukup dua telapak tangan. Kemudian di hadis berikutnya haddatsana Muslim dan seterusnya ini juga sama menceritakan syahid tu amma Umaro faqala lahu Ammar. Ini hanya persaksian saja bahwa hadis di atas itu memang betul-betul terjadi peristiwa Ammar bin Yasir dan Sayyidina Umar. Yaitu Ammar bin Yasir itu pada saat itu tayamum. Hanya belum tahu tata caranya, beliau berguling-guling di atas tanah. Karena junub. Tetapi setelah laporan ke Rasulullah, tidak perlu begitu tayamum untuk junub juga, tayamum biasa saja. Itu dengan cara mengusap dua wajah dan dua telapak tangan. Di hadis 343 juga sama menjelaskan dari Ammar, Padroban Nabi menepukkan tangan beliau biyadihi dengan tangan beliau al-ardh ke atas tanah, memasaha maka beliau mengusapkan wajah beliau wakapai dan dua telapak tangan kapai. Itu jelas kapun itu telapak tangan. Kalau tangan yadain, dua tangan. Kemudian kita hadis terakhir nih, hadis panjang ini. Hadis nomor 244. Ini juga menceritakan hal yang sama. Tidak saya bacakan ini satu persatu ini. Mungkin dari sisi maksudnya aja. Bukan apa-apa saya udah membacanya gitu. Bukan berarti tahu isinya, tetapi karena sebelumnya sudah saya baca berulang-ulang. Jadi saya ceritakan maksudnya saja ini.
Di sini diceritakan ada Musaddad menceritakan bahwa Nabi, para sahabat dengan para sahabat dengan Nabi SAW melakukan perjalanan di suatu tempat. Kemudian pada saat itu saking kecapeannya para sahabat dan Nabi SAW tidur di satu tempat, saking capeknya itu ketiduran sehingga subuh itu kelewat. Gitu. Baru sadar setelah matahari tinggi itu. Artinya mungkin pukul 7, pukul 8-an mungkin gitu ya. Toh itu mataharinya sudah meninggi. Atau bisa saja pukul 6. Wallahu alam, ini daerah gurun soalnya kan. Bisa saja kalau musim panas itu lebih cepat subuhnya, paginya itu. Tapi yang jelas Nabi SAW dengan para sahabat ketiduran, beliau saat itu baru kemudian setelah tersengat matahari, ada terik matahari, bisa jadi matahari ya sinarnya agak panas daerah gurun, barulah pada bangun itu. Nabi beserta para sahabat. Yang pertama bangun itu orang ke-1, kedua, ketiga. Nah, baru yang keempat adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga ikut terbangun. Itu orang keempat yang bangun. Nah, karena kita tahu Sayyidina Umar itu karena rajulan jalidan, orang yang gagah perkasa gimana ya. Perawakannya tinggi besar, suaranya keras gitu kan. Ya pokoknya mungkin jawara lah kalau sekarang Sayyidina Umar itu ya. Karena jago main pedang juga beliau itu. Udah akhirnya Sayyidina Umar bertakbir saat itu, Allahu Akbar gitu kan. Saking suara keras akhirnya Rasulullah juga terbangun dengan kerasnya suara Sayyidina Umar alaihissalam. Kemudian para sahabat juga akhirnya semuanya terbangun. Rasulullah setelah terbangun itu kalau berunjukan para sahabat itu, Rasulullah, waduh kita kelewatan sholat subuh nih semuanya. Jadi bagi kita terlambat sholat subuh itu, bangun itu gak usah khawatir. Rasulullah juga pernah. Tapi kalau Rasulullah itu memberi contoh kepada kita bagaimana sikap kalau telat sholat. Memberikan contoh gitu. Kalau kita bukan memberikan contoh, memang enak begitu, enak tidur, tidak mau bangun saja. Waktu subuh, karena ada hujan rintik-rintik subuh kan, enak narik selimut. Tapi kalau Rasulullah itu memang ini sesuatu yang sengaja memberikan contoh kepada umat bagaimana kalau sholat itu telat. Memang Rasulullah waktu itu telat dan pada saat itu tidak ada air yang jadi masalah itu. Tidak ada air di tempat peristirahatan Rasulullah dengan para sahabat. Akhirnya Rasulullah mengutus atau pada saat itu Rasul meminta mana wadu saja. Wadu itu air untuk wudu. Biasa kan Rasulullah itu dibawakan oleh ajudan beliau, Anas bin Malik atau yang lainnya itu. Dibawakan air untuk berwudu. Tapi saat itu tidak ada Rasulullah, kita kehabisan air. Nah, akhirnya Rasulullah mengutus coba kepada orang ini, Anda cari air itu ke satu tempat, ke 2 orang. Akhirnya 2 orang diutus oleh Rasul untuk mencari air di satu tempat. Setelah lewat dari Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan. Yang si perempuan itu membawa onta, yang di atas ontanya bawa air. Nah, perempuan ini juga itu adalah salah satu mungkin pembesar di satu kaumnya itu. Sengaja mencari air untuk kepentingan kaumnya itu. Tetapi ketemu dengan 2 utusan Rasulullah itu, akhirnya terjadi obrolan, mau kemana dan sebagainya, nanya di mana sumber air. Tetapi 2 sahabat Rasulullah ini tidak mau mencari air ke tempat si perempuan tadi itu memperoleh air. Akhirnya si perempuan ini, udah kita ketemu Rasulullah saja yuk. Sambil perempuan ini belum kenal siapa Rasulullah itu. Akhirnya si perempuan ini dengan onta dan air yang ada di atasnya itu dibawalah ke Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, terjadi dialog panjang sebetulnya di situ. Tetapi yang jelas Rasulullah itu mau minta bantuan, kami semua butuh air saat ini dan tidak ada air sedikit pun, ternyata engkau bawa air, bisakah engkau memberikan sedikit air kepada kami, gitu kan. Akhirnya si perempuan tadi itu juga membolehkan
Nah, dari situ setelah dibolehkan si perempuan itu, Rasulullah, hei para sahabat, silahkan kalian wudhu di sini. Dan silahkan itu binatang-binatang ternak kalian yang kehausan itu suruh minum di sini. Nah, ternyata air yang ada di onta itu bisa dibayangkan. Banyaknya kan tidak seberapa. Nah, paling hanya beberapa gayung mungkin gitu yang dibawa di dalam sebuah gariba. Gariba itu wadah air yang terbuat dari kulit. Ternyata air yang dibawa si perempuan tadi itu mencukupi untuk keperluan wudhu, untuk keperluan minum, untuk keperluan apapun yang di situ. Sambil air yang ada di onta si perempuan tadi itu tidak berkurang. Tidak berkurang, loh kok masih tetap banyak itu airnya. Padahal sudah dipakai oleh para sahabat untuk wudhu dan sebagainya. Nah, si perempuan tadi itu keheran-heranan, loh mengapa air ini tidak berkurang. Akhirnya perempuan tadi itu sudah pulang saja ke kampungnya. Setelah di kampungnya itu bercerita banyak tentang pertemuan yang menganehkan itu. Ketemu dengan seseorang yang disebut di sini Sobiin. Sobiin itu nanti ada definisi di bawah hadis ini, itu adalah para pengikut Nabi Daud alaihissalam, pengamal Zabur. Nah, itu saya ketemu dengan orang Sobiin itu, kok aneh. Nah, setelah bercerita banyak tentang keajaiban itu dan akhirnya terjadi interaksi yang intensif antara kaum muslimin, sahabat yang bertemu dengan perempuan tadi akhirnya masuk Islam dan membawa kaumnya juga masuk Islam. Ini hadis yang panjang itu kira-kira ringkasannya seperti itu. Tapi di sini memberikan pesan pada kita, memang nampaknya ini ada kejadian sebelum ayat tayamum turun yang diceritakan di dalam hadis ini. Itu hanya menceritakan tentang keistimewaan Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa cukup air untuk kepentingan para sahabat, kan jumlahnya banyak waktu itu dalam sebuah muhibah perjalanan beserta Rasulullah. Ada air yang di atas onta itu hanya sedikit saja, cukup dan mencukupi ke perempuan yang tadi juga. Saya kira barangkali itu bahasan untuk hari ini dari kitab Fathul Bari. Mangga, silakan.